وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وبعد. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di bulan yang suci Ramadan 1445 Hijriah sebagai sebuah hadiah, pemberian karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah kita lalui. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang menjadi qudwah kita dalam segala perkara yang kita diwajibkan, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah tentang ketauhidan, ibadah tentang hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan hak sesama hamba. Hadirin azanillahu wa iyyakum, izinkan di waktu yang sedikit ini saya menyampaikan sebuah pengingat untuk kita semuanya, yaitu tentang sebuah kalimat yang bernama ikhlas. Ini adalah sebagai pengingat untuk diri pribadi dan juga untuk kita semuanya, di mana ikhlas adalah pondasi yang terbesar yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ikhlas merupakan salah satu dari dua syarat ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu di antaranya hilang, maka hilang maknanya, maka hilang atau tercacati apa-apa yang dilakukan sebagai sebuah syarat. Untuk itu, pilar ikhlas adalah pilar yang paling mudah diucapkan. Namun, banyak sekali gangguan-gangguannya, terutama datangnya dari setan yang memang sengaja untuk memalingkan seluruh peribadatan kita ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kata-kata yang ringan memang diucapkan, namun lagi-lagi ikhlas adalah sebuah perjuangan. Maka Ramadan di mana pengaruh-pengaruh kejahatan setan dikurangi, bahkan dibelenggu, dan begitu juga ada kabar baik bahwa pintu-pintu jahanam ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Semoga Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah yang terbaik dari sisi ikhlasnya, karena Allah telah mengurangi beban-beban kita sebagai seorang hamba, beban-beban gangguan dan yang lainnya. Syahwat kita ditaklukkan atau dikurangi saat ini. Maka seburuk-buruknya orang adalah orang-orang yang tidak berubah ketika Ramadan datang kepadanya. Dan tidak ada perbedaannya antara Sya'ban dengan Ramadan dan hari-hari lainnya. Para ulama membuat beberapa poin tentang urgensi tentang ikhlas itu sendiri. Yang pertama adalah ikhlas adalah sebagai amal perbuatan hati yang sangat penting. Dia merupakan amalan hati yang sangat penting, yaitu sebagai dasar dan syarat diterimanya segala amal perbuatan. Amal perbuatan ini adalah bentuknya ibadah, sebagaimana tadi disampaikan. Tanpa ikhlas yang terjaga dan terpelihara, maka seseorang akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Sebanyak apapun, sehebat apapun ibadah yang dilakukan, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, tanpa ada keikhlasan, maka dia seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada maknanya. Sebaliknya, dengan ikhlas amal perbuatan akan menjadi agung dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amal-amal tersebut kita anggap sebuah amalan yang ringan. Ya, yang mungkin dalam tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan amal itu adalah amalan-amalan yang sepele, tapi dengan ikhlas maka amal itu naik derajatnya
menjadi amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa tentang urgensi ikhlas ini berkaitan dengan sebagai sebuah amalan penting dari hati adalah, beliau berkata, amal perbuatan hati adalah dasar, fondasi, fundamen, dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut dan penyempurnanya saja. Dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan sebagai jasad. Kita bayangkan kalau seseorang itu ya hidup tanpa ruh yang sehat, jasadnya mungkin bisa dilatih, bisa dengan nutrisi-nutrisi, bisa dengan berbagai makanan-makanan yang bergizi. Tapi ketika ruhnya rusak, ruhnya tidak sehat, bahkan ruhnya itu terpuruk, maka dia seperti bangkai yang sedang berjalan-jalan di muka bumi. Badannya sehat, bugar, bisa bicara, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, tapi dia kosong. Kehidupannya hanya diisi dengan sesuatu yang tidak ada maknanya. Banyak sekali hari ini kita lihat kaum muslimin yang dia tidak terdapat udzur untuk meninggalkan ibadah-ibadah wajib, misalnya sholat, seolah-olah dia tidak membutuhkan, ya, seolah ruhnya tidak membutuhkan nutrisi-nutrisi yang bisa didapatkan untuk mensehatkan ruhnya, itu berupa ibadah. Maka ikhlas dikatakan Ibnu Qayyim sebagai sebuah dasar peletakan segala bentuk amal soleh yang dilakukan oleh amal anggota badan kita. Jadi tanpa ikhlas semuanya hanya seperti sebuah ritual penunaian sebuah kewajiban tanpa makna, tanpa balasan, dan tanpa ada faedahnya. Semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ini bukti bahwa berkeselarasan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa baiknya hati orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting dari penampakan wujud-wujud ibadah, baik ibadah yang ditampakkan ataupun ibadah-ibadah lisan yang lainnya. Maka ikhlas menjadi gerbang awal diterimanya segala bentuk amal perbuatan yang kita niatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanallahu, yang kedua urgensi ikhlas adalah yaitu tadi syarat diterimanya ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, katakan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini antara ikhlas langsung dikaitkan dengan dua ibadah penting, yaitu salat dan zakat. Karena salat adalah rangkaian peribadatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang di situ kita sangat mengakui bahwa kita sering terganggu keikhlasan kita. Ketika takbiratul ihram kita masih fokus, masih konsentrasi, masih sesuai dengan niat kita salat, namun hitungan detik Allah lalaikan. Sering sekali. Maka pertarungan kita dalam salat adalah jangan sampai kita pada akhir ketika akan salam masih dipalingkan pikiran kita, hati kita untuk tidak ikhlas melaksanakannya. Bahkan banyak gangguan-gangguan, baik itu riya, sum'ah, dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, dikatakan, barang siapa yang mencari suatu ilmu yang seharusnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah semata, tetapi ia mempelajarinya untuk mencari perhiasan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan wangi surga pada hari kiamat. Sangat ngeri ancaman dari Allah melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua perbuatan kita tidak niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau dipalingkan niat tersebut bukan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dikatakan wanginya surga pun kita tidak bisa dapatkan, padahal
wangi surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadirin azanullah, yang ketiga, urgensi dari ikhlas adalah merupakan benteng dari bujukan setan. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ikhlas adalah bentuk peperangan yang nyata. Peperangannya bukan peperangan fisik, peperangannya kasat mata, peperangannya adalah psikologis. Ya, kita sering, ya mungkin kita berbadan sehat, bertubuh kuat, tapi kadang-kadang ketika dihantam psikologis kita, ruhiyah kita sering tidak terasa bahwa kita sedang diserang oleh setan. Banyak hari ini kaum muslimin yang dia asyik dengan kemaksiatannya. Itu adalah bukti bahwa peperangan setan secara psikologis, bukan secara fisik, itu lebih berbahaya. Maka ikhlas adalah peperangan secara psikologis. Ya, dia adalah perang kasat mata yang ketika dikuasai hati seseorang dan bisa dipalingkan kiri dan kanan, dibolak-balikan oleh setan, diarahkan kepada hal-hal yang buruk, maka disitulah kadang-kadang banyak manusia yang terlena dan dia tidak merasa diperangi oleh setan itu sendiri. Allah berfirman di dalam surat Fatir yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, di mimbar yang mulia ini mari kita jaga keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah-ibadah yang dipalingkan, maka kembalilah kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan begitu ikhlas kita terjaga. Dan yang terakhir, urgensi dari ikhlas adalah bentuk dari sifat dan karakter akhlak orang-orang yang mulia. Para salafus saleh sangat memperhatikan tentang niat ikhlas ini. Mereka dan saling memberikan wasiat antara satu sama lain tentang keikhlasan ini. Maka semoga ini sebagai sebuah sunnah menyampaikan bahwa kita disunnahkan oleh agama kita untuk senantiasa mengingatkan, mari kita jaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang isinya antara lain adalah, barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang menjadi milik orang lain. Ya, ini berkaitan dengan penyakit hati, hasad. Ya, Umar mengucapkan ini karena berkaitan dengan salah satu penyakit yang menimpa anak manusia pertama itu dari keturunan Adam, yaitu hasad. Maka dia akan mencukupkan sehingga kita tidak melirik kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Dan orang yang tertimpa hasad itu bukti bahwa keikhlasannya bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang sudah masyhur bahwa para salafus saleh selalu memulai tulisannya dengan hadis, ya, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya, atau innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal tergantung pada akhirnya. Hal ini juga sebagai bentuk pengingat kepada kita semuanya bahwa Iman Abdurrahman bin Al-Mahdi berkata, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab maka hendaklah memulai tulisannya dengan hadis innamal a'malu binniyat sebagai bentuk penjagaan kita kepada nilai-nilai keikhlasan yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita melaksanakan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka ikhlas adalah sebagai sebuah syarat yang mutlak yang wajib kita ikhtiarkan. Ketika terganggu wajib kita perbaiki. Maka mari kita luruskan niat-niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita sampai akhir Ramadan sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang terjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.